Hai fellow viewers, selamat datang di channel Lutovers. Kali ini aku bakalan ngebahas sesuatu yang lumayan deket sama aku dan aku pengen sekali bahas ini karena ternyata ini udah berkali-kali terjadi di kehidupanku gitu. Dan aku udah pernah dengar kata-kata ini beberapa waktu yang lalu dan beberapa saat yang lalu. Tapi aku nggak pernah nggak pernah menganggap ini sesuatu yang penting dan sesuatu yang perlu perlu diperhatikan gitu. Jadinya ya aku nggak pernah begitu memperhatikan ini akhirnya. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata ini adalah sesuatu yang perlu untuk diperhatikan dan kita harus tahu gitu bahwa masa ini itu ada gitu. Dan setelahnya pasti ada sesuatu yang berbeda setelah masa ini gitu. Namanya adalah honeymoon phase. Honeymoon phase ini nggak cuman ada di sebuah hubungan atau di sebuah hubungan pernikahan gitu. Kalau kita biasanya tahu kalau orang setelah menikah biasanya ada masa-masa bulan madu lah gitu. Dan seperti yang kita tahu, yang namanya bulan madu itu pasti sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menarik untuk dilakukan gitu. Namanya aja honeymoon gitu ya, bulan madu. Mungkin kalau di bahasa Indonesia bulan madu itu lebih secara arti lebih sesuai gitu, karena bulan dimana saat-saat tersebut itu rasanya menyenangkan dan semuanya berjalan seperti mimpi gitulah, menyenangkan, terus nggak ada halangan apa-apa dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata the honeymoon phase ini nggak cuman ada di hubungan, nggak cuman ada di relationship, nggak cuman ada di nggak cuman terjadi di orang-orang yang sudah menikah aja gitu, tapi di berbagai waktu di kehidupan kita. Salah satu yang sering terjadi di aku adalah honeymoon phase ketika berada di tempat baru, terus kemudian belajar sesuatu yang baru, kemudian mengerjakan sesuatu yang baru gitu. Salah satu yang banyak orang dambakan dan banyak orang impikan gitu ya. Mungkin ketika kita berada di jenjang kuliah pertama-tama di semester 1 gitu, dimana kita setelah selesai lulus SMA, yang mungkin bagi beberapa orang SMA itu adalah masa sekolah yang lumayan berat gitu, karena beberapa orang memang dituntut untuk belajar dengan baik dan mendapatkan prestasi yang sempurna di SMA-nya gitu. Dan apalagi di beberapa sekolah ada yang sekolahnya full day gitu, dari jam 7 sampai jam 3, dari jam 7 sampai jam 1 mungkin, macem-macem lah. Dan mungkin bagi beberapa orang itu adalah sesuatu yang melelahkan, dan mereka ketika mereka pada akhirnya lulus dari SMA dan mendapatkan kuliah di tempat yang sudah mereka inginkan gitu, yang mereka inginkan di masa awal-awal kuliah itu rasanya yaitu tadi kita mengalami yang namanya honeymoon phase. Yang dulunya ketika sekolah, ketika SMA, kita harus masuk setiap hari dari jam 7 sampai jam 4, mungkin jam 3, setelah itu mungkin les dan lain sebagainya gitu ya. Setelah kuliah ternyata
masuknya sehari mungkin cuman 2 mata kuliah doang, 3 mata kuliah, ada yang masuk siang, ada yang cuman masuk pagi, setelahnya langsung pulang gitu. Ada yang setelah 1 hari 2 atau 3 matkul gitu, besoknya nggak ada matkul sama sekali alias libur, padahal itu hari masuk. Dan itu rasanya mungkin menyenangkan ya bagi beberapa orang, karena mereka berada di tempat atau di fase dimana wah sebelumnya itu susah banget gitu kalau setiap hari harus masuk dari pagi sampai sore terusan gitu. Dan setelahnya berbeda sekali, dan mereka merasakan yang namanya honeymoon phase. Namun setelah mungkin 1 semester, bagi beberapa orang mungkin cuman beberapa bulan atau beberapa saat aja, setelahnya kita harus mengalami yang namanya ya fase kehidupan yang sebenarnya gitulah. Jadi honeymoon phase-nya sudah kelar, kita udah selesai merasa berbunga-bunga dan merasa bahagia akan sesuatu yang sebelumnya kita jalani gitu, dan kita mulai merasakan yang namanya beban hidup yang sebenarnya. Makanya akhirnya banyak orang yang ya pada akhirnya mulai sambat, mulai mengeluh sama kehidupannya, mulai mengeluh sama kuliah. Padahal beberapa orang mungkin dulu diceritain sama dia betapa menyenangkannya kuliah dan betapa bahagianya kuliah gitu ya. Makanya kadang aku kurang sreg aja gitu ketika ada kakak-kakak kelas yang baru aja masuk kuliah terus diundang di sebuah acara di mana alumni ini disuruh menceritakan gitu bagaimana rasanya kuliah ke adik-adik kelas yang udah mau lulus. Karena kebanyakan dari mereka pasti akan menceritakan betapa menyenangkannya dunia kuliah ini gitu. Jadi ada ekspektasi yang terbentuk lah dari adik-adik yang mau lulus ke jenjang perkuliahan setelah lulus dari SMA gitu. Sehingga ya lahirlah honeymoon phase ini juga gitu. Walaupun ya mungkin setiap orang memang harus menjalaninya gitu. Setiap orang harus merasakannya lah gitu. Karena kalau kita dari awal udah hit by reality atau got hit by reality gitu, kena pukulan telak dari kehidupan lah langsung gitu, rasanya gimana gitu ya. Karena ya paling enggak kita merasakan adanya honeymoon phase lah gitu, rasa-rasa bahagia sebelum ya pada akhirnya benar-benar dibanting sama realita kehidupan gitu. Pun di beberapa kegiatan lain atau di beberapa waktu yang lain gitu, kayak misalnya waktu-waktu dimana kita baru mulai belajar sesuatu, kayak misal kita belajar hal baru, sesuatu yang menarik untuk kita gitu. Nah kita ketika belajar pertama di situ terus melihat sesuatunya serba mudah, melihat sesuatunya serba menyenangkan gitu, serba oh setelah gini langsung oh selesai gini, oh ternyata mudah banget ya gitu. Banyak orang yang mengalami hal tersebut juga, dan mungkin ini salah satu yang paling sering dialami oleh banyak orang ya, karena dari yang namanya mempelajari hal baru itu kan setiap orang mempelajari hal baru ya, dan beberapa orang excited mempelajari hal tersebut gitu, karena ya namanya hal baru, dan kebanyakan orang yang mau mempelajari hal baru itu mereka mempelajari tersebut atas keinginan mereka sendiri gitu, sehingga ketika pertama kali mereka belajar dan mengenali apa yang mereka pelajari gitu, dan merasakan oh ternyata mudah ya, oh ternyata gampang banget untuk memulai hal ini, oh ternyata materi ini gampang banget dan lain sebagainya gitu.
Tapi ternyata setelah beberapa bulan, setelah beberapa minggu mempelajari hal tersebut, sesuatu yang susah, sesuatu yang challenging udah mulai keluar gitu, udah mulai menampakkan wujudnya, dan segalanya sudah semakin sulit, segalanya sudah semakin nggak ada bantuan dan lain sebagainya. Rata-rata kebanyakan orang mulai mempertanyakan gitu, ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya, ternyata kok susah ya, ternyata kok banyak yang nggak kita tahu ternyata gitu. Dan ini sebenarnya ada hubungannya sama video sebelumnya yang aku menjelaskan tentang backwards learning itu. Karena di backward learning itu kita belajar bahwa kita tahu kalau ada sesuatu yang berat di depan gitu. Jadi ekspektasi kita nggak terlalu tinggi dan kita udah tahu bahwa bakalan ada sesuatu yang berat di depan nanti gitu. Dan jadi kita nggak kaget atau nggak kagok gitu ketika ada sesuatu yang sulit ke depannya gitu. Karena emang di masa-masa honeymoon phase ini sesuatunya terlihat mudah, sesuatunya terlihat menyenangkan, sesuatunya terlihat ya serba simple, serba pokoknya berbunga-bunga lah gitu. Dan ada semacam semangat untuk belajar yang tinggi gitu. Jadi karena merasa semuanya mudah dan bisa langsung kita terima gitu di masa-masa awal ketika kita belajar ya. Dan kebanyakan orang gugur di fase bulan madu ini atau honeymoon phase ini gitu. Karena mungkin di awal lagi seneng-senengnya, lagi bahagia-bahagianya mempelajari sesuatu gitu. Begitu kita tahu bahwa realitanya adalah sesuatu yang untuk dipelajari itu sangat sulit, untuk dipelajari itu sangat berat gitu, dan butuh banyak penyelesaian masalah dan lain sebagainya gitu. Kita mulai mempertanyakan ke diri gitu, bener nggak sih kita mempelajari ini gitu, bener nggak sih kita mau belajar ini, kok ternyata susah ya, kok ternyata berat banget ya mempelajari ini ya gitu. Kita mulai banyak mempertanyakan diri kita, dan pada akhirnya beberapa orang memilih mundur gitu, memilih untuk ya nggak melanjutkan hal tersebut karena ya melihat realitanya, oh ternyata berat gitu. Mungkin dari 100 orang yang mulai untuk belajar hal baru gitu ya, 75%-nya mungkin akan mundur dari hal tersebut gitu, karena yaitu tadi tertipu oleh fase bulan madu tadi atau honeymoon phase. Jadinya ya cuman orang-orang yang bertahan aja yang pada akhirnya benar-benar bisa mengerti gitu apa yang dimaksud, apa yang mereka usahakan untuk dipelajari itu. Jadinya ya walaupun kita tahu ya honeymoon phase itu pasti ada dan pasti terjadi gitu, tapi dengan adanya kesadaran bahwa setelah honeymoon phase itu pasti ada masa-masa susah di mana kita harus tetap menjalani hal tersebut gitu, itu jadi kayak lebih mudah lah. Jadi kita punya kesadaran itu, jadi kita tahu bahwa di depan itu ada jalan yang sulit gitu, dan kita harus tetap melewati hal tersebut. Jadinya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya, entah itu goals tertentu, entah itu hal-hal yang ingin kita tahu gitu. Jadi kita harus tetap bertahan lah setelah masa bulan madu itu selesai, dan kita harus tetap menerjang apa yang ya ditawarkan sama hal tersebut gitu. Jadi ya kita harus sadar bahwa setelah honeymoon phase itu ada jalannya itu nggak semudah ketika kita baru mulai belajar. Jalannya itu nggak sesimpel ketika kita baru mulai belajar. Jalannya itu nggak semudah apa yang kita bayangkan lah.
Mungkin ketika awal-awal itu rasanya mudah, rasanya gampang karena mungkin materinya atau hal yang kita pelajari itu masih sesuatu yang dasar, atau mungkin sesuatu yang udah mulai intermediate tapi dibantu oleh orang gitu. Istilahnya dituntun untuk menjalani hal tersebut gitu. Dan ketika kita udah mulai dilepas tangannya, kayak kita baru belajar jalan, kita awalnya dituntun, dan ketika kita udah mulai dilepas, atau kita ketika pertama kali belajar sepeda menggunakan roda 4 gitu, dan setelah roda 4-nya udah lama digunakan, pada akhirnya roda pembantu yang ada di kiri dan di kanan di belakang roda belakang itu dicopot, kita udah mulai merasakan bahwa ternyata naik sepeda itu kita nggak cuma ngayuh aja, kita harus menyeimbangkan diri kita, dan ya kita harus melatih hal tersebut gitu. Sampai lama-lama ya kita terbiasa juga dengan hal tersebut. Dan kita harus sadar bahwa setelah honeymoon phase, masa-masa indah, masa-masa yang berbunga-bunga, itu pasti ada jalan yang terjal, jalan yang mungkin naik turun gitu ya, naik turun dan sulit gitu. Tapi setelah kita mungkin bisa melewati hal tersebut gitu, pasti ada masa dimana ya kita udah menjadi ahli di bidang tersebut, atau kita udah menjadi sesuatu yang kita harapkan lah. Semuanya pasti akan berangsur-angsur menjadi lebih mudah kembali, menjadi lebih biasa lah, nggak sesulit ketika kita mulai merasakan beratnya belajar hal tersebut gitu. Dan ya honeymoon phase ini adalah sesuatu yang kayaknya hampir terjadi di banyak orang, dan setiap orang sepertinya merasakan hal ini gitu, di hal apapun ya. Karena mungkin walaupun aku belum menikah gitu, tapi melihat banyak orang yang sudah menikah dan mendengarkan banyak cerita-cerita juga bahwa ya setelah bulan madu itu tantangan utamanya itu baru dimulai gitu, bahwa ya menikah itu nggak semuanya bahagia, pasti ada problem solving, ada masalah, ada sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Dan mungkin di hubungan lain, di hubungan pertemanan, di hubungan pekerjaan juga, mungkin awal-awal kerja kok wah menyenangkan ya, lingkungannya menyenangkan, semuanya welcome dan lain sebagainya. Baru setelahnya kita mulai mengerti bahwa di dalam dunia kerja itu ada yang namanya saling sikut antar satu orang dengan orang yang lainnya gitu, karena ya masing-masing mungkin ingin mendapatkan jabatan yang lebih baik daripada yang lainnya gitu. Jadi saling sikut, saling berusaha menjatuhkan satu sama lain, dan mungkin kesadaran oh ternyata bosnya enggak sebaik yang diharapkan dan lain sebagainya gitu. Kita harus mulai menyadari hal tersebut setelah selesainya fase bulan madu atau the honeymoon phase gitu. Jadi ya mungkin ada baiknya sebelum honeymoon phase itu dimulai, kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa ya setelah ini itu pasti ada sesuatu yang berat. Jadi kita nggak kaget lah, paling nggak kaget bahwa ya walaupun berat juga gitu, walaupun tetap berat, tapi nggak bakal kerasa tiba-tiba kok sulit ya, tiba-tiba kok berat, tiba-tiba kok rasanya kok nggak seindah itu lagi gitu. Kalau kita udah tahu bahwa akan ada sesuatu di depan gitu, rasanya mungkin nggak akan sekaget itu, dan mungkin kemungkinan untuk bertahan setelah honeymoon phase itu akan menjadi lebih besar, karena kita udah tahu bahwa realitanya adalah seperti itu. Jadi dengan kita mengetahui bahwa ada yang namanya honeymoon phase di setiap kegiatan, di setiap banyak hal gitu
yang kita jalani selama kita hidup gitu. Jadi kita bisa lebih bersiap-siap lah bahwa setelah ada masa yang menyenangkan, masa yang berbunga-bunga, masa yang indah gitu, pasti ada sesuatu atau tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi, dan tantangan-tantangan itu ya perlu kita lewati untuk pada akhirnya kita mencapai apa yang kita inginkan gitulah. Mungkin di video kali ini itu aja, dan di video setelahnya mungkin aku bakalan ngebahas tentang sesuatu yang terjadi juga dalam hidupku, dan aku juga pengen sharing hal tersebut. Walaupun aku nggak yakin ya itu beneran persis seperti yang aku alami atau enggak, tapi aku pengen sharing tentang hal tersebut aja gitu. Jadi mungkin di video ini sampai di sini aja pembahasan tentang honeymoon phase. Di video yang depan aku akan bahas sesuatu yang berbeda juga, yang masih ada hubungannya dengan honeymoon phase ini juga, dan itu perlu aku bahas juga. Kalian bisa like video ini kalau kalian suka dengan apa yang aku bahas. Kalian juga bisa dislike kalau misalnya kalian gak suka. Sampai bertemu di video Lutoverse yang berikutnya. Ciao.